kelompok 1 akan menjelaskan pendapat kami tentang bullying. Ya, selamat menonton, happy watching. Saat ini, istilah bullying sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita. Yang mana bullying ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang, bahkan sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis. Sehingga korbannya merasa tertekan, trauma, bahkan tidak berdaya. Pelaku bullying sering disebut dengan istilah bully. Seorang bully tidak mengenal gender maupun usia. Dan saat ini sudah sering terjadi tindakan bullying di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. Dampak dari bullying itu sendiri sangat luas cakupannya. Dan apabila remaja yang menjadi korban bullying, maka akan lebih beresiko mengalami masalah kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental. Kesehatan secara fisik bisa berupa sakit kepala, sakit perut, maupun ketegangan otot. Sedangkan masalah kesehatan mental itu bisa berupa rasa tidak aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah, menurunnya semangat belajar dan prestasi akademik, menutup diri, tidak dapat membaur dengan yang lain, depresi, gangguan tidur yang mungkin saja akan terbawa hingga dewasa. Lalu bisa saja ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Dan dalam bullying, pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelaku bullying yang secara fisik dan emosional dia itu melukai orang lain secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu percaya diri, secara fisik dia itu kuat, memiliki agresif yang tinggi, merasa dirinya aman, dan biasanya itu orang yang populer. Yang ketiga itu pencemas, secara akademik dia tuh lemah dalam berkontraksi dan dirinya itu merasa kurang aman dan kurang populer. Yang keempat, pada kondisi tertentu juga pelaku bully itu bisa menjadi korban bullying. Victim yaitu korban bullying. Korban bullying yaitu seperti seorang murid yang menjadi target dari perilaku agresif, tapi dia tuh lebih tercondong ke diam daripada banyak melawan. Terus bully victim itu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, akan tetapi ia juga menjadi korban agresif. Terus yang terakhir netral yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif ataupun bullying. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke poin berikutnya, teman-teman. Jadi di sini ada faktor penyebab terjadinya bullying. Nah, menurut Aristotle tahun 2009, ada beberapa faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama adalah keluarga. Nah, keluarga itu seringkali menjadi penyebab terjadinya bullying. Kenapa? Biasanya karena keluarga yang bermasalah. Permasalahan seperti apa? Contohnya seperti orang tua yang memarahi anaknya secara berlebih. Nah, alangkah baiknya kita sebagai orang tua itu memberikan edukasi yang baik kepada anak, memberikan bimbingan, arahan, dan sebagainya. Tidak sepatutnya kita memberikan sifat rasa marah kita secara berlebih, karena itu dapat mempengaruhi psikologis anak. Atau bisa juga karena suasana rumah yang tidak harmonis dan cenderung mengundang pikiran stres. Oke. Yang kedua ada faktor sekolah. Nah, namun sangat disayangkan ya, pengurus sekolah atau masyarakat di sekolah itu masih mengabaikan sifat bullying ini. Jadi di mana anak-anak yang melakukan bullying ini memang tidak terkontrol di sekolah dan kurang adanya pengawasan yang lebih intens. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor kelompok sebaya.
ketika seorang anak berkumpul dengan teman sebayanya, di sana dia akan mempunyai sifat atau ia lebih merasa terdorong untuk melakukan bullying tersebut, karena dia ingin merasakan bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia itu mampu. Kemudian selanjutnya ada faktor kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial seperti misalnya perekonomian atau seseorang dalam keadaan kemiskinan. Jadi ketika seseorang sedang mengalami kemiskinan, ia akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti ini, ketika seorang anak di lingkungan sekolah ia mempunyai permasalahan dalam perekonomiannya, ia akan melakukan pemalakan kepada temannya, bagi dong 1.000 gitu. Walaupun kecil, tapi itu salah satu tindakan yang kurang tepat, yang tidak terpuji. Kemudian faktor berikutnya adalah tayangan televisi dan media cetak. Kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, alangkah baiknya membimbing atau menemani keluarga kita, anak-anak kita untuk menonton televisi atau media cetak, mengarahkannya kepada tontonan yang baik. Karena anak-anak kita layak melihat, mendengarkan, dan mengucapkan sesuatu yang baik. Oke. Mungkin itu dari faktor penyebab terjadinya bullying. Terima kasih. Saya Aulia Anissa Fitri akan menjelaskan 2 jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Penindasan fisik ini lebih terlihat dan lebih dapat diidentifikasi daripada jenis-jenis bullying yang lainnya. Kemudian yang kedua, bullying verbal. Penindasan verbal ini sering dilakukan baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jenis-jenis bullying verbal seperti julukan nama, ejekan, hinaan, fitnah, cacian, dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Sitri Osi Bilekis. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying relasional. Nah, jenis ini sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengecualian, atau penghindaran, penyingkiran. Persahabatan. Lalu yang kedua yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi internet dan media sosial. Pada intinya, korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan internet, dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa yang pertama, mengirimkan pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar. 2. Meninggalkan pesan voice note atau voicemail yang kejam, menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa, biasanya disebut silent call. Lalu yang keempat, membuat website yang memalukan bagi si korban. Yang kelima, si korban dihindarkan atau dijauhi dari chatroom atau lainnya. Yang keenam, happy slapping, yaitu video yang berisi di mana si korban dipermalukan atau dibully lalu disebarluaskan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ke poin selanjutnya. Kita mengutip dari LI pada tahun 2010. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pekerja sosial yang harus dilakukan juga oleh seorang konselor
bagi perilaku bullying. Poin yang pertama adalah berbicaralah dengan bullying, mencari tahu apa sebab atau mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Dan yang kedua adalah pastikan remaja bullying mengerti bahwa perilakunya itu tidak disukai oleh lingkungan. Dan yang ketiga adalah bantu para bullying untuk menebus kesalahannya dengan cara meminta maaf kepada korban. Dan poin selanjutnya, berikan pujian kepada perilaku bullying dengan menjelaskan. Poin selanjutnya, berikan bullying sebuah pujian setelah mereka mengakui kesalahannya. Dan poin yang terakhir adalah bersiap untuk mengkonfrontasi bullying ketika mereka mulai membuat alasan atas perbuatannya seperti ini hanya bercanda. Akan tetapi, jelaskan kepada mereka bahwasannya itu adalah kesulitan atau ancaman bagi korban. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.